Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kenal kan Bang Mul, Wakil Ketua Kelompok Tani Komunitas Kaisar Lele Nusantara, Nusantara. Beliau itu jujur aja, pernah saya singgung, beliau nggak ternak lele. Artinya kebanyakan bergelut di manajemennya, di pakannya, di semuanya. Tapi di ininya enggak, di ternak lelenya enggak. Karena praktisinya. Nah, tapi beliau nih nyeleweng dari lele ke lobster beberapa waktu yang lalu. Terus yang menariknya ternyata nggak jalan. Nggak jalannya tuh entah karena masih ragu-ragu, entah karena ada alasan lain atau gimana. Ini kita bahas. Menurut Bang Mul nih sebenarnya lobster nih pribadi nih, secara pribadi menguntungkan nggak sih? Kalau menguntungkan pasti budidaya menguntungkan, Bang. Ya. Rata-rata budidaya selama benar miaranya pasti menguntungkan. Ya. Memang menguntungkannya lama, cepat, besar, kecil itu yang relatif. Benar. Nah, kalau ditanya lobster, pasar masih luas, kompetisinya belum padat, cuman pemasaran agak sulit, waktu tanam yang agak panjang dibandingkan lele gitu loh. Jadi kalau kompetitor, persaingan, pembudidayanya semua masih prospek karena masih sedikit. Tapi menjualnya yang rada sulit. Agak sulit. Atau budidayanya, Pak? Menjualnya agak sulit, budidayanya sulitnya enggak, tapi waktunya aja, Bang. Waktunya panjang. Emang kalau terpal ini berapa lama, Pak Mul? Kalau di terpal ini bisa 8-9 bulan. Lama dibandingkan ke kolam tanah. Betul. Kolam tanah bisa setengahnya, Bang. Jauh sekali. Jauh sekali ya. Kolam tanah tuh bisa setengahnya. Walaupun udah dengan bantuan biotik begini, Pak, dengan ini hidup atau pohon-pohon nih, dengan pohon-pohon hidup, dengan apa sih? Dengan sirkulasi air, aerator semua sudah dibuat seperti sistem alami, kan tetap beda. Menyerupai alami tapi tetap bukan alami. Nah, tetap ada perbedaan. Nah, si udang ini nggak tahu perbedaannya cukup signifikan dibandingkan dengan ikan biasa. Lele misalnya. Lele mau baik kolam tanah, kolam terpal, waktu panen mah nggak jauh beda. Selisih oke ada, tapi nggak jauh beda. Sementara kalau si udang ini cukup jauh perbedaannya, perbedaan waktu. Berarti menguntungkan prospek kan menurut Pak Mul secara pribadi deh, jangan enak nggak enak. Menurut Pak Mul nih, sekarang kan kalau saya lihat kan kurang begitu menggerget lagi nih. Ya. Itu emang alasan berhentinya tuh alasan udah mulai ragu-ragu atau karena itu, Bang, karena ilmu saya tuh di lele tuh cepet waktu panennya, kok ngerasain di sini waktu panennya nggak segreget si lele ya. Kasih pakannya juga kayaknya lebih enak di lele gitu loh. Jadi kalau bicara mengenai uang mah ada aja, dapat aja, cuma kan kesenangannya nggak sesuai gitu loh. Iya. Nah, pemirsa, berarti ini perbedaan antara lobster sama lele, kebetulan pelakunya sama. Lobster dulu saya pikirnya enak, air bersih, nggak bau, itu semua betul. Tapi pada satu titik lagi kasih pakannya kayaknya nggak seru. Enggak perlu gitu. Iya, kalau lele kan kita kasih pakannya seru. Iya. Ada yang diliatin, ada yang kita mainin. Kalau lobster enggak. Ceplungin udah didiemin. Emang sih air nggak bau, lingkungan bersih. Tapi ada sesuatu yang kurang gitu loh, Bang. Intinya udah nggak menjanjikan buat Pak Mul pribadi, secara pribadi. Menjanjikan masih ada. Cuman secara waktunya udah nggak menarik. Itu. Jadi perbandingan saya dengan kirim pakan, dengan ngurus lele dan Lobster. Jadi kayaknya nggak, ya sekedar miara aja, sekedar ngisi aja. Toh nggak butuh perawatan yang ekstrim kok si lobster ini mah. Jadi perawatannya simpel aja sebenarnya, Pak. Cuman karena waktunya terlalu lama, menurut Pak Mul udah itu yang bikin saya nggak tertarik. Udah nggak qualified lagi. Iya, saya waktu pertama belajar, saya informasi di teman-teman 3-4 bulan udah bisa panen. Ternyata? Iya, 3-4 bulan panen, tapi panennya panen kecil, jual hias. Iya. Kalau jual konsumsi gede harus. Mesti gede. Waktunya panjang lagi, sekitar 6-8 bulan, bahkan lebih. Pemirsa, ini Detektif TV benar-benar mengungkapkan dari berbagai sudut pandang. Kalau yang
bilang sudut pandangnya menguntungkan, sekarang nih ketemu yang kurang begitu mendukung pemikiran tentang menguntungkan. Jadi menurut saya kembali lagi ke kalian semua. Oh, versi Pamul salah itu, atau bener juga ya apa dikatakan Pamul. Jadi kita hidup di pro dan kontra. Jangankan kita petani begini, jangankan pembudidaya, presiden, kiai, banyak pro dan kontranya. Bener nggak Pak? Kembali lagi ke diri kalian. Kalau kalian masih merasa pede dengan ternak lobster, lanjutkan. Dengan jangka waktu yang menurut Pamul itu membuat dia nyerah, tapi menurut kalian pen aja, santai aja. Tuh ikan gurame olah setahun. Bener nggak? Ikan nila sama 7-8 bulan. Lele dong yang paling cepat emang. Iya. Emang segala sesuatu usaha kalau diperbandingin ke lele kalah semuanya kalau soal waktu. Itu masalahnya Bang. Di ilmu saya pelajarin bergaul dengan abang tentang full pada nih tukang lele semuanya. Kayaknya menarik. Kasih pakannya, panennya. Itu menarik, cuma sortirnya capek. Gitu. Jadi Ya. masing-masing budidaya punya kelebihan, punya kekurangan. Benar. Jadi kenapa kalau ditanya lobster tertarik gak? Awalnya saya tertarik karena bersih dan lain-lain. Nggak tertariknya karena waktu. Ini jujur. Setelah dia membandingkan dengan lele lagi. Lele. Ya, dan kembali lagi ke kalian semua. Pokoknya DTT TV kontennya itu pro dan kontra dalam tahap ya sesuai itu tuh. Kalau kita baru masuk ke itu kan bumpernya begitu dong. Tetap kita walaupun pro, walaupun kontra, walaupun debat, walaupun apa nggak setuju, tetap bersama di sini. Iya. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usiku menafsu kita Allah, dan saya berwasiat kepada kalian semua di zaman susah tetap harus bertakwa, sama kayak saya juga. Nyerempet kadang-kadang saya juga suka lupa, tapi intinya masih merasa track yang bener lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.